Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama Gokil Abis. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para subscribers teman-temanku semua yang mendukung video saya. Dan video ini saya tujukan kepada teman-temanku banyak yang berkomentar, "Mas, buatin dong sejarah gimana sampean bisa sampai Korea." Akan aku jawab melalui video ini ya kawan. Soalnya kalau aku melalui balesin kalian satu persatu, ya mohon maaf, bukannya aku sombong atau gimana, tetapi harap dimaklumi ya kawan ya. Kadang ada yang nggak terbaca, kadang ada saling bertindian gitu loh guys. Jadi gini, oh ya, sebelumnya aku membuat video ini bukan hanya untuk kesombongan. Bagi Anda yang berkomentar kok Korea gini gini gini, terserah Anda, itu hak asasi Anda, ya kan? Semua videoku baik dan buruknya itu tergantung pada Anda pribadi, seperti itu. Di sini saya akan menceritakan sejarah ya, sejarah kok bisa ke Korea Selatan. Dan gimana dong prosesnya, biayanya bagaimana, ini akan aku jawab semuanya guys. Jadi gini ceritanya, aku lulus SMA di Nganjuk itu lulus tahun 2010. Tahun 2010 aku nganggur 3 bulan. Terus aku nggak betah di rumah kan, ya maklum, aku ikut ibu tiri, jadi kan serba sungkan di rumah. Jadi itu aku merantau di Gresik. Di Gresik itu aku bekerja di furniture, tepatnya di Rakindo. Olimpik, seperti Olimpik tapi bukan Olimpik. Di Rakindonya guys. Di Rakindo kurang lebih ada 3 bulan. 3 bulan kena pengurangan, aku kena pengurangan. Lalu aku bekerja di Abah Alawi, sekarang udah almarhum, orang Gresik. Itu aku ikut di pemotongan kayu guys, pemotongan kayu. Alhamdulillah di situ aku juga jadi supir pribadi, nganterin abah itu pengajian, nganterin abah belanja ke pasar, nganterin abah nagih hutang ke pabrik-pabrik, itu aku yang nganterin. Itu kurang lebih pengalaman udah 1 tahun. Nah, kemudian aku kan jenuh kawan, ya namanya ijazah tinggi SMA kan udah termasuk tinggi ya tahun 2010. Ijazah tinggi tapi aku bekerja gitu-gitu, aku harus ada peningkatan ya. Terus aku putuskan aku berwira swasta guys. Aku wira swasta, terjun di dunia pupuk pertanian. Di dunia pupuk pertanian itu guys, itu aku mempunyai banyak teman, mempunyai banyak pelanggan. Ya temanku yang dikata teman satu remaja, satu kumpulan, satu cangkraan itu bisa dikatakan jarang. Soalnya aku di daerahku sendiri bukan asli penduduk situ, aku pendatang. Lah, aku kerja di bidang pertanian itu banyak teman-teman di atas umurku. Orang yang punya anak-anaknya pun ada yang seumuran aku. Cuman aku kenal sama bapaknya. Aku di dunia pertanian 1 tahun, menggeluti di dunia pertanian ya guys. 1 tahun nggak ada deh, 5 bulan kalau nggak salah. Itu kenal sama para petani-petani, jadi tukar wawasan, tukar pengalaman. Makanya bener umurku muda tapi mukaku boros, karena kan tergantung itu kawan, tergantung kesehariannya lah kawan gitu. Waktu itu aku nggak punya uang sama sekali, yang sudah dihina itu ada video-video di belakang, ceritaku aku dihina bagaimana, video di belakang. Nah itu aku bekerja keras guys, aku menabung dari hasil jual obat kepada pelanggan-pelanggan, untungnya aku tabung. Aku mempunyai uang 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Jujur aku bukan anak orang kaya guys. Aku wong desa, wong pelosok, wong sing ya wis kisah hidupku wis padha ngerti kabeh lah, kan wis tau tak ceritani kan. Kisah hidupku dari 0 sampai Z udah aku ceritain. Lah itu aku punya uang 1 juta. 1 juta itu aku buat itu guys. 1 juta itu aku tabung, ya kan. Aku waktu itu buka bank mandiri, tak tabung dapat untung 100, nabung 100, padahal potongannya tiap bulan kena potongan, kok tiba-tiba uang habis lagi, yang ngeluh juga. Terus gitu aku bilang ke bapak, "Pak,
ini ngomong bahasa Jawa ya guys ya. Pak, aku duwe duit 1 juta. Iki oleh aku kerja dodolan obat. Iki tak tukokno sepeda motor ya Pak. Jujur guys, aku ikut ibu sambung ada sepeda motor Vario guys, ada sepeda motor Supra. Cuman aku sebagai anak muda, kalau standartan ya bukan anak muda lah namanya guys, orang tua lah kalau mau sepeda standartan. Aku kan ingin yang biar ke anak mudaan gitu loh guys. Aku ngomong ke bapakku, Pak tak belikan sepeda motor yang mati-matian nggak apa-apa ya Pak, yang mati-matian dalam arti itu tanpa BPKB STNK doang kan murah guys, 1 juta paling udah dapat Supra X seperti itu kan enak buat jalan-jalan cangkruk sama teman-teman. Terus bapakku bilang, di uang segitu jangan buat beli motor, uang ada motor di rumah. Walau Pak aku kepingin koyo arek-arek, kepingin di sepeda motor dewi dolan sak dolan gak wedi diseneni awan ngomong. Nek iso ojo ditabung. Ya wis, aku manut. Tak tabung. Setelah uangnya aku tabung, guys, waktu itu aku ketemu petani pelangganku. Kan aku ada uang 1 juta tuh di bank, belum aku buat beli apa-apa. Nah, petani itu ngomong ke aku, itu orang Sekoto yang area Kediri, pasti kenal Sekoto, area Sekoto situ. Mas, Mas Redi nek aku ngarani bakul obat, wong bakul obat nek ngarani. Mas Redi, iki aku mas duwe lahane ombo, cuman aku gak duwe duit gawe nandur brambang mas, ya kan. Saman brambang sak obate, aku sing tenaga kerja sak lahane sak pengairane. Ya wis gak apa-apa, aku setuju, ya kan. Mari ngono perjanjian selesai itu bagi hasil guys. Waktu itu benih bawang merah per kilo berapa ya, 8.000 kalau nggak salah, 8.000 9.000-an lah. Itu tahun 2012 itu kan bawang merah kan panennya hanya 2 bulan ya. Itu uangku 1 juta murni tabunganku ya guys, aku buat nanam bawang merah. Alhamdulillah setelah 2 bulan bawang merah itu panen guys, panen serius, panen pas harga mahal, bawang merahnya kualitasnya bagus. Aku kan sendiri kan orang SMA-nya di bidang pertanian, terjunnya di pertanian, megang obat pertanian kan udah tahu seluk-beluknya. Alhamdulillah lulus. Setelah itu dapat untung berapaan ya, dapat hasil 6 juta guys, 6 juta, yang 1 juta buat transport, bayar kuli dan lain-lain, yang 5 juta dibagi, kalau namanya orang Jawa dibagi belah duren, jadi sama-sama belah duren gitu loh guys, 2,5 juta. Ada 2,5 juta, wah ini enak ini buat beli motor, pengen beli motor lagi. Aku ngomong apa Pak, aku beli motor lagi nggak apa-apa ya Pak ya. Walah duit ki dicelengi, ojo gawe tuku motor, wong motor enek sepeda motor nganggur no omah. Pak aku ate piye-piye gak kepenak Pak, kan sungkan lah kawan, sungkan lah. Terus mari itu ya udahlah aku tabung. Yang namanya aku orang lapangan ya, orang lapangan itu bisa dikatakan orang yang bekerjanya di jalanan guys, itu orang lapangan. Di warung, di warung itu kan aku di warungku nggak nakal nggak apa, di warung tujuanku mencari relasi, komunikasi, memperbanyak teman, ya kan, nggak nakal nggak apa gimana. Terus aku begitu masuk warung itu, warung itu tepatnya di desaku sendiri. Itu yang punya warung namanya Mbak Indah. Apabila nonton video saya, halo Mbak Indah, terima kasih. Aku bilang gini, begitu masuk ada tulisan di pintu, ke Korea, gaji 10 sampai 15 juta. Aku nggak melihat gajinya, cuman akankah mungkin aku bisa ke Korea? Kayaknya tidak mungkin, ya kan. Maka dari itu aku sering banget ngomong, tak ada kata nggak mungkin di dunia ini. Karena apa? Aku ngalamin sendiri gitu loh kawan. Terus habis itu aku bilang ke Mbak Indah orang warung, Mbak Indah, niki brosurnya tak suwek gak apa-apa toh Mbak Indah. Lho Mas Redi, iku lagi tas nek ngeleti lho, arek-arek grungak sing maca. Alah Mbak Indah, sopo ya sing maca sing nyuwek. Wis tak peki ya Mbak Indah yo, tak suwek, tak go mulih. Jadi baru ditempel, orangnya baru pulang itu tak sobek guys, tak sobek. Matur suwun Mbak Indah ya, aku pengen ke Korea. Dari situ aku ngomong ke orang tuaku. Karena aku ikut bapak
asli ibu sambung kan, itu kan harus ada persetujuan guys. Kalau aku nyelonong sendiri kan takutnya nggak disetujuin salah satu pihak tuh guys. Itu aku ngomong, Pak, iki aku pengen lu ngono Korea, iki brosure sampean setuju apa enggak? Nek setuju mbuh piye carane tulung dukung aku Pak, aku pengen merubah nasib ben gak gini terus ya kan. Jujur waktu itu orang tua aku orang gak punya guys, dihina sana sini. Terus lagi sepeda motor Supra gitu 3 bulan Adira nggak bisa bayar, nggak ada BPKB, sertifikat rumah nggak punya juga. Habis itu aku mau duit ta, aku mau duit Pak, 2,5 juta, uangku 2,5 juta hasil dari bawang merah guys. Aku kisah nyata ya, ini cerita, aku nggak bohong, nggak nambahin, nggak ngurangin. Tujuanku itu buat motivasi, buat support para subscriberku yang kayak kurang bersyukur, yang kayak kehidupannya kayak kurang mulu. Ini buat motivasi kalian semua ya. Jadi bapakku rundingan sama mamaku, ya udah kalau kamu emang niat serius, niat bener-bener kerja, aku setuju, entah gimana pun caranya. Lah dari situ guys, itu ada alamatnya, kertasnya. Aku samperin sama bapakku. Pas aku nyampe lembaga, nah, itu tadi sejarah ya. Terus sekarang udah mulai tingkatkan ke proses-prosesnya menuju ke Korea Selatan. Tadi sejarahnya guys. Begitu aku sampai lembaga LPK, lembaga bahasa Korea, lembaga pendidikan Korea, bahasa Korea itu masa belajar 3 bulan guys. Masa belajar bahasa Korea 3 bulan. Itu sekali belajar bayarnya 2,5 juta, lulus gak lulus 2,5 juta. Lah aku nyampe situ, namanya Pak Beni, orang Pare. Pak, aku mau ke Korea, gimana caranya Pak? Aku diginiin guys, kalau sampean nggak yakin, mending nggak usah cari yang lain. Tapi kalau sampean yakin, nggak apa-apa masuk, ya kan? Dari situ aku yakin bahwa orang ini benar-benar sama aku. Oke, aku yakin Pak. Ya udah, gimana Pak prosedurnya? Cuma iki sampean telat Mas, kudune ke bulan-bulan wingiane, cuma iki sampean telat. Jadi masane sampean belajar cuma 1 bulan. Jadi gitu guys, aku belajarku cuma 1 bulan. Sumpah, swear, aku belajar cuma 1 bulan bahasa Korea. Yang lainnya sudah 3 bulan udah gitu. Alhamdulillah 1 bulan belajar bayar 2,5 juta. Itu di Korea Selatan ya, ujian Korea Selatan itu hanya 1 tahun 1 kali ya. Ingat ya, ujian Korea Selatan 1 tahun 1 kali. Itu belajar, habis belajar lulus, ikut tes bareng se-Jawa Timur. Tesnya waktu itu aku di Dr. Sutomo tanggal 17 Juni kalau nggak salah, 17 Juni 2013, 2012 apa antara 12 dan 13, 12 guys, 2012 aku masih umur 20-an mungkin, 21-an. Belajar, alhamdulillah. Itu kan gini, kita ikut kursusnya itu beda. LPK itu beda biaya. Kalau ini aku ngomongin secara yang aku alamin ya guys ya, itu aku 1 bulan belajar itu bayar 2,5 juta. Coba dihitung ya, aku nggak main hitung-hitungan lah, soalnya aku udah muatannya banyak pikiranku. Tolong dihitung sendiri, jadi di total sendiri ya. Itu belajar bahasa Korea 2,5 juta. Setelah belajar bahasa Korea 2,5 juta, kemudian itu ikut tes Jawa Timur. Itu pun nunggu waktu guys. Jadi kita di Korea nggak butuh uang banyak, semua itu nyicil sedikit-sedikit. Jadi nggak harus 35 juta blek, nggak. 2,5 juta tes. Habis tes, alhamdulillah nunggu pengumuman lulus. Udah lulus, itu kurang lebih 1 bulanan nunggu guys ya. Lulus, setelah itu nunggu sertifikat turun. Bentar. Lah dari tes ini ada 3 bidang ya. Bidang manufaktur, perikanan, sama pertanian. Kalau pertanian meskipun nilai kita nggak baik, kita tetap bisa berangkat. Kalau pertanian kita nggak baik juga bisa berangkat.
Kalau manufaktur itu saingannya banyak, nilai harus bagus. Kalau nilai nggak bagus, kita kalah dengan saingan, guys. Seperti itu. Jadi itu ya, kita belajar bahasa Korea 2,5 juta, kemudian nunggu sertifikat. Begitu sertifikat udah turun, sertifikat hasil ujian udah turun, kemudian kita medical plus paspor. Itu kurang lebih jarak waktu antara turun sertifikat sama medical kurang lebih 3 bulanan ya, 3 bulan 2 bulanan lah, guys. Nah, kita bisa kerja sampingan atau gimana itu bisa. Buat bayar itu paspor sama medical 1,800.000, jadi 2,5 juta sampai 1,8 juta, hitung sendiri ya, guys ya. Itu paspor sama medical. Setelah paspor sama medical beres semua, kita medical kesehatan lulus, kan lengkap tuh, paspor, medical, ijazah, sertifikat kan lulus. Itu dikirim ke BNP 2 TKI Jakarta, itu namanya sending. Biaya sending itu 3 juta aku, guys. 3 juta biaya sending. 3 juta itu tolong dihitung sendiri ya. Nah, jadi sistemnya begini, data-data kita itu disendingkan, dikirim dari Jakarta, keterima. Begitu udah keterima dari pihak BNP itu di online kan, online, jadi kita ngecek juga bisa, oh namaku udah masuk. Kalau nama sudah masuk dalam internet, itu dari pihak BNP disetorkan ke pihak Korea. Jadi bos-bos Korea sini, bos Korea ini yang butuh karyawan, itu melihat dari data diri kita, nama siapa, tanggal lahir, terus berat badan, itu kelihatan semua. Kalau dipilih, kita itu cepat berangkat, guys. Jadi kalau dipilih, oh ini namanya Gokil habis, diambil dari perusahaan kaca misal ya. Jadi dari Jakarta langsung di online kan nama-nama yang mengikuti tahap selanjutnya. Dari habis belajar paspor, medical, nunggu berapa bulan lagi, lama, guys. Itu aku kurang lebih 1 tahun menunggu, itu pun paling cepat, guys. Kadang ada yang sampai 2 tahun baru berangkat, ada. Habis itu namaku udah masuk, terus dapat panggilan dari Jakarta. Lah begitu nyampe Jakarta itu aku harus ada uang 7 juta. 7 juta itu buat biaya asuransi, biaya booking visa, biaya lain-lain, pokok 7 juta lah, guys. 7 juta pokoknya, kurang lebih tak hitung itu habis kurang lebih ya 25 ke atasan lah, guys. 25 ke atasan. Itu pun aku nunggunya waktu 1 tahun. Itu pun paling cepat 1 tahun dimulai dari lulus tes ya, guys. Dimulai dari lulus tes. Lamanya itu bukan karena bohongin sana sini gini-gini, enggak. Lamanya itu karena ya itulah, nunggu sertifikat lulus, nunggu medical sama paspor lengkap, terus nunggu lagi sendingnya diterima dari BNP, terus nunggu lagi pendidikan lagi, seperti itu, guys. Dari keuangan segitu banyaknya itu, kita itu nggak cash, itu kan ada interval waktu gitu loh, guys. Jadi kita bisa sambil bekerja. Lah sistem sekolahnya di bahasa Korea sendiri itu seperti sekolah pada umumnya gitu loh, guys. Jadi nggak seperti di Hong Kong. Kalau di Hong Kong kan di penampungan lah. Kalau di Korea ini cuma berangkat pagi pulang sore, seperti itu, guys. Kemudian begitu sampai Jakarta bayar 7 juta lah. Dari Jakarta itu kita dikasih SLC, standar laboratorium kontrak. Jadi kalau kita setuju dengan adanya standar kontrak orang Korea yang mau ngambil kita tanda tangan, berarti itu kita setuju. Dari situ kita bisa mengetahui kita dapat perusahaan apa, terus gajinya berapa, hari liburnya tanggal merah libur apa enggak, terus uang makannya gimana, terus kamar tidurnya itu bayar apa tidak, itu semua lengkap di situ. Kalau kita setuju ditandatanganin, kalau tidak kita eman-eman, guys, nggak akan berangkat ke Korea, nunggu lagi. Habis tanda tangan, pendidikan di Jakarta 1 minggu itu rambut digundul, jadi nggak gondrong gini, digundul pelontos ngono lho, guys, gundul pelontos. Habis itu pulang, paling kalau udah sampai Jakarta itu paling cepat 1